Om Swastiastu. Halo, selamat siang Gana Bali. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga berbahagia. Senang sekali hari ini saya Eva Jayantika sebagai pemandu acara dapat menemani pemirsa di rumah dalam acara Yuana Max, program mingguan yang akan menghadirkan aktivitas dan juga prestasi muda-mudi di Pulau Dewata. Nah, Yuana Bali pada edisi minggu ini kami akan menampilkan profil siswa berprestasi dari salah satu sekolah negeri yang ada di Kota Denpasar, di mana kelompok siswa ini merupakan perwakilan siswa yang mengikuti lomba kompetisi ekonomi Compact 26 yang diselenggarakan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Dan pemirsa, dalam ajang tersebut perwakilan siswa dari sekolah bergengsi ini berhasil meraih medali emas untuk kategori ekonomi quiz EQ dan medali perunggu untuk kategori Economic Debate Competition EDC. Nah, pemirsa pastinya penasaran kan kira-kira siapa sih yang akan kita ulas kali ini? Udah gitu pemirsa, selama 30 menit ke depan bersama saya Pak Jantika. Inilah dia, Yuana Max. Yuana Bali, pada edisi minggu ini kami akan mengulas dua tim siswa berprestasi dari SMA Negeri 4 Denpasar. Tim pertama terdiri dari 3 siswa, diantaranya Nikadek Hana Jianstiani Bria, Hans Albert Immanuel Wijaya, dan Amrita Gita Saraswati Devi. Tim ini berhasil meraih juara 1 atau medali emas untuk kategori ekonomi kuis dalam ajang kompetisi ekonomi Compact 26 yang diselenggarakan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis EPB Universitas Indonesia. Kompetisi tersebut diselenggarakan pada 29 Januari sampai 3 Februari 2024 lalu. Untuk mengikuti ajang bergengsi di tingkat nasional tersebut, tim Forsma telah mempersiapkan diri dengan melakukan latihan dan pembinaan secara intensif. Keikutsertaan tim SMA Negeri 4 Denpasar dalam kompetisi ini telah dimulai beberapa bulan sebelumnya. Mereka mendaftar bersama sekitar 1.700 peserta lainnya dari seluruh Indonesia. Pada seleksi secara offline, mereka kemudian lolos sebagai 40 finalis dan berhak mengikuti kompetisi yang diselenggarakan secara langsung di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia di Depok, Jawa Barat. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Nikadek Hana Jianstiani Bria dari SMA Negeri 4 Denpasar. Pada kompetisi ekonomi yang diselenggarakan oleh Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia kemarin, tim kami berhasil mendapatkan juara 1 atau Grand Champion. Nah, perjuangan kami tentunya tidak main-main. Kami sudah melakukan pelatihan kurang lebih selama 1 bulan yang dihitung dari bulan Januari kemarin. Namun sebelum itu kami juga sudah melakukan pelatihan sebelumnya di tahun kemarin untuk bisa ikut di babak penyisihan, di mana kami harus mengerjakan study case mengenai 3 soal isu terkini ekonomi di Indonesia yang ada di bidang ekonomi mikro, makro, dan juga akuntansi. Nah, dari ketiga case tersebut yang paling kami merasa tertantang dan juga yang paling kami tonjolkan itu di bagian dedolarisasi. Jadi Indonesia akan melakukan dedolarisasi, di mana Indonesia menggunakan mata uang rupiah untuk transfer keluar perdagangan internasional, dan di sana kami merasa sangat sedikit kesulitan mengerjakan study case-nya karena data-data yang dibutuhkan lumayan kompleks dan juga membutuhkan analisis yang sangat mendalam. Hana menjelaskan, pada tahap awal mereka membuat esai dari studi kasus yang diberikan, di mana ada 3 studi kasus yakni tentang ekonomi makro, mikro, dan akuntansi. Setelah berhasil lolos sebagai 40 besar, tim Forsma kembali mengikuti kompetisi yang lebih ketat, di mana ada 14 babak yang harus mereka lewati untuk dapat lolos menjadi 3 besar dan mengikuti kompetisi di babak final. Untuk kompetisi terberat, Hana mengatakan terdapat dalam 1 babak, di mana timnya harus melawan SMA Taruna Nusantara dan SMA Ricci 1 dengan sistem pengurangan poin.
di mana dengan strategi yang mereka terapkan, tim Forsma berhasil keluar dengan minus poin terendah dibandingkan tim lainnya. Berarti ini udah jelas nanti ya gimana ya alurnya ya. Jadi di tahap pertama itu ada tahap penyisihan regional di mana kami mengerjakan 3 study case tersebut lalu dikirimkan dari 600 tim yang ada, kemudian akan disaring menjadi 40 besar, kemudian 40 besar tersebut akan pergi ke FEB UI untuk melakukan penyisihan secara offline. Di penyisihan secara offline tersebut akan ada 14 babak yang harus kami lewati sehingga dapat tersaring 3 juara. Soal-soalnya yang pertama itu mengenai tentang harga minyak sawit Indonesia yang mengalami kenaikan sehingga pemerintah harus melakukan tingkat harga selling price atau harga dasar sehingga masyarakat masih bisa membeli minyak goreng. Dan yang kedua mengenai permasalahan dedolarisasi untuk melakukan perdagangan internasional bagi Indonesia. Dan yang ketiga mengenai kecurangan dalam transaksi di akuntansi. Persaingan terberat itu ada di satu babak yang namanya Beat the Boxes, di mana kami pada saat itu melawan 3 tim yaitu dari Taruna Nusantara dan SMA Rifci 1. Nah, di sana kami mendapatkan minus poin yang lumayan tinggi, namun untungnya dari babak tersebut minus poin kami itu pada akhirnya yang terendah dibandingkan 2 tim yang lainnya. Itu sangat seru dan butuh strategi yang benar-benar kompleks karena pengurangan poinnya itu ketika kita mendapat soal lemparan. Dan keseruannya itu juga pada saat itu tim kami salah satu anggotanya berhasil dikeluarkan karena serangan dari tim lain. Kebanggaan lainnya, Hana juga diganjar menjadi MVP, the most valuable participant. Hal tersebut merupakan pengalaman berharga. Dengan mengikuti Compact tahun ini, Hana diajak untuk kembali mengasah skill, analytic thinking, dan critical thinking dalam mengerjakan setiap soal-soal yang ada. The most valuable participant itu saya sendiri kurang tahu bagaimana sih itu penilaiannya. Namun dari apa yang saya tahu itu bisa didapatkan ketika dalam satu tim itu ada orang yang bernilai ketika mengerjakan kompetisi mulai dari awal sampai akhir. Pengalaman pertama tentunya saya bisa ketemu orang-orang yang sangat luar biasa, orang-orang hebat yang saya temui dalam lomba kemarin. Dan yang kedua, saya juga mulai mengasah skill analytical thinking dan juga critical thinking saya dalam mengerjakan setiap soal-soal yang ada. Tak hanya itu, saya juga mulai sadar kalau kecepatan itu lumayan berpengaruh dalam setiap lomba. Hal senada juga disampaikan oleh Hans Albert Immanuel Wijaya. Persaingan dalam kompetisi ekonomi tahun ini sangat berat. Namun akhirnya berbuah manis berkat kerja keras serta pembinaan yang diberikan secara intensif. Remaja yang akrab disapa Hans ini mengungkapkan selain latihan intensif, mereka juga mendapat dukungan para alumni yang pernah mengikuti lomba sejenis. Hans mengaku senang dan bangga atas prestasi yang berhasil mereka raih dalam ajang bergengsi tahunan di tingkat nasional. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hans Albert Immanuel Wijaya. Saya merupakan perwakilan dari tim SMA Negeri 4 Denpasar tim A. Dan saya dan tim saya puji Tuhan berhasil meraih juara 1 atau Grand Champion dalam bidang Economic Quiz. Nah, perasaan saya sendiri dan teman-teman saya tentunya sangat senang dan terharu juga. Apalagi dengan semua kerja keras yang telah kami tuangkan untuk lomba ini. Tentu saja membuat perasaan kami semua campur aduk, terharu, senang, bahagia, semua jadi satu. Tentu saja proses pembinaan yang lalu kami cukup lumayan intensif. Itu dimulai ketika bulan Januari, kita sudah mulai intensif belajar terkait ekonomi mikro, makro, akuntansi. Kita juga belajar dari beberapa alumni kita, salah satunya Kak Meta dan Kak Prachna yang kebetulan sangat baik untuk mengajarkan kami dalam bidang akuntansi dan juga memberikan kami tips-tips dan strategi gimana sih cara memenangkan Compact ini dan ada nggak sih celah-celah atau strategi yang bisa kita gunakan untuk memenangkan Compact ini. Nah, pembinaan kami juga dimulai ketika kami sudah harus mengerjakan study case, di mana tentu saja kami harus berpikir lebih dalam dan mempelajari buku-buku. Kebetulan Compact juga menyediakan pre-event web seminar gitu, jadi kami juga cukup lumayan dapat insight dari sana untuk mengerjakan study case-nya. Berbagai tahapan untuk melaju ke babak final harus mereka lalui. Seperti pada penjelasan sebelumnya, mereka harus melewati babak seleksi regional dengan mengerjakan 3 study case.
Setelah lolos ke babak selanjutnya, Hans mengatakan mereka harus mengerjakan sekitar 300 soal pilihan ganda dan soal-soal lainnya. Memasuki babak 16 besar, timnya harus mengerjakan soal analisa laporan keuangan dan di babak semifinal mereka mendapatkan soal-soal dengan sistem cerdas cermat. Dengan kerjasama tim yang baik, tim Forsma ini berhasil melaju ke babak final, di mana di babak final mereka kembali bersaing melalui tahap study case presentation, soal wajib, one by one, soal rebutan, dan high risk, high return. Pada tahap study case presentation, Hans dan dua temannya mendapat soal terkait ketimpangan ekonomi yang masih menjadi permasalahan di Indonesia termasuk di Bali. IKN, Ibu Kota Negara Nusantara, menjadi contoh studi kasusnya. Jadi untuk tahapan yang jelas yang pertama yaitu seleksi regional itu merupakan penyelesaian study case yang sudah saya dijelaskan oleh teman saya, yaitu mikro, makro, dan akuntansi. Nah setelah sampai di 40 besar itu disaring sekitar 633 tim menjadi 40 tim, kami melakukan hal yang pertama kami kerjakan adalah mengerjakan 300 soal multiple choice atau pilihan ganda, dilanjutkan dengan mengerjakan crossword puzzle atau TTS ekonomi gitu dan akuntansi, dan diakhiri dengan mengerjakan siklus akuntansi perusahaan dagang parsial. Itu baru di babak 40 besar. Setelah itu 16 besar dilanjutkan dengan adanya mengerjakan seperti isian yang akan ditampilkan di PowerPoint. Setelah itu ada menganalisa laporan keuangan sebuah perusahaan dengan rasio-rasio keuangannya. Setelah itu dilanjutkan dan diakhiri dengan amazing economic race, di mana kita bersaing untuk bermain dan sambil mengerjakan soal di setiap ininya. Dan juga di semifinal kami tiga babaknya itu dilaksanakan dengan sistem cerdas cermat dengan 3 tipe cerdas cermat berbeda. Ada yang perebutan, ada yang soal wajib, ada yang beat the boxes. Dan di babak grand final, babak paling terakhir di mana sudah tersisa 3 besar, itu dilakukan 5 tahapan. Yang pertama yaitu babak study case lagi, di mana kita harus mempresentasikannya kepada kakak-kakak yang sangat keren dan kritis banget terkait study case-nya, dan kita kebetulan mendapatkan tentang pengaruh investasi di IKN terhadap reindustrialisasi dan deindustrialisasi beserta inklusinya. Nah, setelah mendapatkan study case, kita juga dilanjutkan dengan 4 babak cerdas cermat yang berbeda, yaitu ada soal rebutan, high risk high return, terus ada soal wajib dan juga soal rebutan. Untuk di babak final kita melawan SMA yang ada di Tangerang Selatan dan penabur Gading Serpong, dan kebetulan emang pesaing kami yang penabur karena mereka mendapatkan juara 2. Di awal mereka sangat kuat banget, tapi dengan mujizat Tuhan dan kuasa Tuhan kami puji Tuhan bisa melewati semuanya dan memenangkan comeback ini. Tentu saja sangat seru banget dan challenging, kompetitif banget karena setiap orang di sana saya yakin pasti pengen menang. Jadi kompetisi, hawa membara, ambis, semua tuh menjadi satu. Jadi tentunya memberikan lingkungan yang sangat panas namun seru tentunya. Dari raihan prestasi pada Comeback tahun ini, Hans bersama teman-temannya berharap prestasi yang mereka raih diteruskan oleh adik kelasnya. Pada kesempatan ini pula, Hans mewakili teman-temannya mengucapkan terima kasih kepada pihak sekolah dan para alumni yang memberikan support baik moral maupun material. Semoga dengan prestasi yang berhasil diraih dapat mengharumkan nama SMA Negeri 4 Denpasar di kancah nasional dan dapat menginspirasi siswa lainnya. Tentunya saya berharap adik kelas saya yang saya tahu mereka memiliki potensi yang sangat besar, saya berharap sepenuhnya kepada mereka, dan kalau mereka membutuhkan apa-apa tentu saja saya pasti akan siap di sini, dan saya ingin memberikan semangat penuh kepada adik-adik kelas saya, terutama Bella, Abi, dan Satria. Please semangat buat Comeback tahun depan. Kalau kalian mau ikut silahkan, kalau kalian tidak mau ikut atau ikut lomba lain kalian semangat. I'm here with you. Saya mengucapkan banyak sekali terima kasih dan banyak banget terima kasih untuk sekolah dan terutama alumni-alumni, karena semua alumni kami, terutama di Face Club, itu sangat suportif dan sangat membantu kami. Satu tim sangat berterima kasih kepada seluruh pihak yang membantu kami dalam kemenangan ini.
Nah, gimana Yuna Bali prestasi dari teman-teman kita tadi? Tentunya membanggakan sekali ya. Untuk mencapai sebuah prestasi yang membanggakan, tentu ada proses serta usaha yang harus dilakukan. Nah pemirsa, di segmen selanjutnya kita bersama-sama akan membahas lebih lanjut terkait lomba debat yang mereka ikuti. Tentunya setelah jeda pariwara berikut, jadi jangan kemana-mana. Yuna Bali selain meraih medali emas dalam kategori ekonomi kuis, perwakilan siswa dari SMA Negeri 4 Denpasar juga berhasil meraih medali perunggu atau juara 3 untuk kategori Economic Debate Competition. Nah, pemirsa, tim debat bahasa Inggris atau English Club Forsma ini berhasil mengalahkan ratusan tim dari berbagai daerah di Indonesia. Dan tidak hanya itu saja pemirsa, untuk meraih posisi 3 besar tersebut, tim debat Forsma terlebih dahulu mengikuti seleksi melawan 600 peserta dari seluruh Indonesia hingga tersisa 24 tim yang lolos ke fase berikutnya. Lantas seperti apa perjuangan mereka dalam ajang bergengsi tersebut? Semua akan kita ulas dalam tayangan berikut ini. Yuna Bali selain berhasil meraih medali emas dalam ajang Compact 26 tahun 2024 yang diselenggarakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, perwakilan SMA Negeri 4 Denpasar juga berhasil meraih medali perunggu dalam kategori Economic Debate Competition. Anak-anak yang bergabung dalam tim debat ekonomi ini merupakan siswa Forsma yang bernaung dalam English Club. English Club mengirimkan 2 tim, yakni tim A dan tim B. Tim A terdiri dari 3 orang anggota, yakni Kesha Salma Nareswari Wibawa, Ansia Wirasasmita, dan Iputu Bayu Sunantara. Sedangkan tim B terdiri dari Naira Emma Arkadea Riwu Kore, Gede Bibeka Arya Manggala, dan Niloh Putu Salita Putri Suwarta. Namun sayangnya tim A tidak berhasil meraih prestasi tinggi karena lebih dulu gugur di kuarter final. Sedangkan untuk tim B, mereka berhasil lolos babak final dengan menduduki posisi ketiga, mengalahkan ratusan tim dari berbagai daerah di Indonesia. Salah satu anggota tim B, Naira Emma Arkadea Riwu Kore mengatakan untuk mengikuti Compact tahun ini, timnya harus melewati berbagai proses mulai dari seleksi di tingkat regional. Setelahnya harus mengikuti seleksi di tingkat nasional yang sangat ketat dengan mengumpulkan video melawan 600 peserta dari seluruh Indonesia. Selain itu, sejumlah 24 tim yang lolos dijadwalkan untuk bertarung secara offline di EPB Universitas Indonesia, di mana debat yang dilaksanakan secara offline tersebut berlangsung secara terus-menerus selama 3 hari. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Naira Emma Arkadea Riwu Kore dari SMA Negeri 4 Denpasar. Nah, saya sendiri dan juga teman-teman saya dari tim SMA 4 Denpasar B kemarin telah mengikuti lomba kompetisi ekonomi dari FEB UI, yang dimana kami bertiga dapat untuk memenangkan juara 3 dari Economic Debate Competition, dan kami dapat juga untuk mendapatkan juara umum dari Compact secara keseluruhan untuk SMA Negeri 4 Denpasar. Jadi untuk Compact sendiri ini punya 2 tingkatan perlombaan. Yang pertama itu tingkatan regional, yang dimana kita ngeregistrasi ke Compactnya ini melalui ada video registrasi itu, lalu dari sekitar 300-an tim yang berasal dari seluruh Indonesia, pada akhirnya kita dipilih menjadi top 24 tim yang nantinya juga difilter lagi di level offline di FEB-nya langsung, dan kami mendapatkan juara 3 dari ke 300 tim itu dari seluruh Indonesia. Kompetisi Ekonomi Compact 26 yang diselenggarakan EPB UI tahun ini dirasa sangat ketat mengingat peserta tahun ini jauh lebih banyak jika dibandingkan dengan Compact tahun sebelumnya. Selain itu, para perwakilan yang mengikuti lomba secara offline mempersiapkan diri secara matang. Menurut saya sendiri dan juga menurut panitia, sepertinya tahun ini Compactnya lumayan kompetitif banget karena yang pertama jumlah partisipannya lebih banyak daripada tahun lalu. Tahun lalu partisipannya cuma 36-an orang, tapi tahun ini 300-an tim dari seluruh Indonesia. Jadi dari segi kuantitasnya aja dari pertama itu udah banyak banget. Habis itu ditambah lagi banyak banget
sekolah-sekolah yang sangat bernama dari seluruh Indonesia yang ikut Compact, dan orang-orangnya juga sangatlah jago semuanya. Mereka kebanyakan kelas 12 gitu, sedangkan kita masih kelas 11. Jadi sangat kompetitif. Tentunya sangat senang sekali karena Compact ini merupakan suatu lomba yang sangatlah penting dan juga sangatlah lumayan berkesan bagi kami sendiri, karena saya sendiri ini merupakan kali kedua saya mengikuti Compact. Jadi saya sangat excited untuk mau ikut Compact lagi, dan pada akhirnya untuk dapat menang lagi juga rasanya seperti semua kerja keras yang sudah dituangkan selama setahun belakangan ini dan juga selama sebulan belakangan ini untuk preparasi Compact itu jadinya tercapai pada akhirnya, karena pada akhirnya kita dapat menang. Jadi sangat senang sekali. Tema utama Compact tahun ini tentunya tentang ekonomi, namun isu yang diperdebatkan cukup luas, mulai dari isu perdagangan global internasional, isu filosofi, isu emosional, dan isu-isu ekonomi dalam arti luas. Kenalin, nama aku Dewi WK Arya Manggala. Aku merupakan bagian dari tim SMA 4 Denpasar B yang mengikuti kompetisi ekonomi yang diselenggarakan oleh Universitas Indonesia, khususnya di Fakultas Ekonomi Bisnis. Nah, untuk persaingan sendiri itu bisa dibilang lumayan ketat. Jadi kita harus melawan 300 tim, pertamanya di regional, di mana itu merupakan seleksi video. Dan itu sendiri juga lumayan ketat karena pada akhirnya akan disaring sebanyak 24 tim saja. Sehingga pada akhirnya jadi sangat kompetitif karena hanya 10% dari pendaftar itu yang bakal keterima untuk pada akhirnya maju ke level nasional. Dimana setelah level nasional juga, kita disaring pertama kali melalui 5 pertandingan yang disebut babak eliminasi, dimana kita akan melawan lawan yang sangat variatif, mulai dari lawan-lawan yang mungkin pemula, namun kami juga melawan banyak senior yang mungkin sudah kelas 12 yang memiliki pengalaman debat mungkin selama 2 tahun, sehingga pada akhirnya ini jauh sangat kompetitif, sehingga pada akhirnya kami juga bisa mendapatkan juara 3 itu sendiri. Untuk tema sendiri, tema utama dari Compact sendiri sudah jelas ekonomi, namun temanya juga yang kami perdebatkan itu sangat luas, di mana kami banyak memperdebatkan isu-isu seperti perdagangan internasional, kami juga memperdebatkan isu-isu seperti isu-isu filosofi, lalu isu emosi, dan segala macam hal yang sangat jauh umum, jadi tidak hanya berdasar pada perdebatan ekonomi saja. Kalau pengalaman yang pertama itu udah jelas saya jauh mengenal lebih banyak teman dari berbagai penjuru Indonesia. Namun yang paling penting adalah pengalaman jam terbang untuk perdebatan itu sendiri, di mana kedepannya dengan saya mengikuti lomba kompetisi ekonomi ini sendiri, itu menambah jam terbang saya untuk pada akhirnya saya mungkin jauh lebih pede dan jauh lebih menguasai banyak materi untuk mengikuti kompetisi perdebatan selanjutnya ke depan. Diharapkan dengan adanya perlombaan Compact ini, kedepannya saya dan teman-teman tentunya dapat mengikuti lomba-lomba lainnya. Mungkin saya mengikuti Compact lagi tahun depan, maupun dari penyelenggara lain, lomba-lomba lain, itu bisa jauh lebih hafal materi, jauh lebih paham terhadap isu-isu tertentu, sehingga pada akhirnya jauh lebih fasih ketika mengikuti perlombaan itu sendiri. Selaku pembina English Club, Putu Dewi Anjani Nopitasari mengaku bangga atas raihan prestasi para siswanya. Untuk meraih prestasi tersebut tentunya tidak mudah, ada usaha serta kekompakan yang harus mereka lakukan. Pihaknya mengatakan, untuk mengikuti lomba Compact tahun ini, persiapan dilakukan mulai dari beberapa bulan sebelumnya. Diawali dengan seleksi tim yang cukup bersaing, dilanjutkan dengan latihan intensif. Tentu saja saya sebagai pembina, terutama untuk English Club, itu sangat bangga kepada pencapaian anak-anak saya, karena saya tahu sekali bagaimana perjuangan mereka untuk mencapai posisi seperti ini tuh bukan hal yang gampang dilakukan. Pasti di sana ada banyak tantangan dan usaha yang mereka secara individu mereka lakukan dan juga secara bertim. Jadi bagi saya mereka sudah membuat saya sangat bangga, dan mudah-mudahan ke depannya mereka juga bisa mencapai prestasi yang jauh lebih baik lagi. Harapan saya untuk yang anak-anak yang akan tamat nanti, semoga pengalaman yang mereka dapatkan selama di Forsma, terutama di English Club, itu sangat membantu mereka ke depannya. Tentu saja untuk yang kelas 11 dan kelas 10, mereka sedang semangat-semangatnya untuk ikut lomba. Semoga semangat itu tidak pernah susut dan semakin semangat lagi untuk menoreh prestasi. SMA Negeri 4 Denpasar merupakan sekolah yang secara konsisten mengirimkan siswanya untuk mengikuti ajang tahunan tersebut.
di mana tahun lalu tim English Club berhasil meraih juara 1 di ajang yang sama. Sebelum mengikuti Compact tahun 2024, mereka juga mewakili Bali dalam ajang National School Debating Championship NSDC 2023. Dalam ajang tersebut, mereka berhasil meraih penghargaan Best Speaker Team dan masuk di jajaran 10 besar Best Speaker. Grand Champion Compact 26 jatuh kepada Yuana Bali, tidak terasa sudah 30 menit kita bersama-sama. Semoga informasi tadi dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Jangan lupa saksikan Yuana Max minggu depan karena kami akan hadirkan kembali informasi seputaran aktivitas dan juga prestasi muda-mudi di Pulau Dewata. Untuk itu saya Pak Jantika mewakili kru dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Terus kembangkan kreativitas, jauhi AIDS dan juga narkoba. Salam Yuana, sampai jumpa. Om Santi 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 Om.